Teman-teman pernah gak sih lagi duduk santai, terus tiba-tiba kepikiran, saya pengen deh punya usaha sampingan, tapi bingung mulainya dari mana. Nah, kalau misalkan teman-teman lagi ada di fase itu, teman-teman jangan khawatir ya, video ini cocok banget buat teman-teman, jadi tonton sampai habis. Warning. The stunts in this movie. Hey, shut the f up! Halo teman-teman, selamat datang ya di channel Kamatrisna. Nah, di saluran ini saya rutin berbagi tips bisnis ya, tips bisnis atau ide usaha dan cara-cara sederhana buat mulai mendapatkan penghasilan tambahan, baik itu online maupun offline. Dan di video kali ini saya akan membahas 5 langkah sederhana untuk memulai bisnis sampingan dari rumah. Nah, jadi ini cocok banget buat ibu rumah tangga, mahasiswa, karyawan, atau siapa aja yang pengen produktif dari rumah dan mulai punya penghasilan. Buat teman-teman yang pengen usaha tapi bingung usaha apa, nah saya akan rekomendasikan usaha yang sudah saya jalankan kurang lebih selama 5 tahun. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa jalan. Usaha apa itu? Usaha Tingwe ya. Apa itu Tingwe? Jadi Tingwe adalah kata singkatan dari linting dewe atau melinting sendiri. Kita sudah punya produk sendiri yaitu namanya Dewa Bako. Kabar baiknya, saya sudah menyediakan paket usaha yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan modal yang teman-teman punya. Nah, untuk modalnya sangat-sangat minim ya, mulai paket usaha modal 1 juta, 2 juta, 3 juta, sampai program buka toko yaitu 6,5 juta. Alhamdulillah ya, sudah ada di beberapa kota juga yang sudah buka sampai sekarang, alhamdulillah masih berjalan. Ini juga bisa jadi peluang usaha buat teman-teman yang di daerahnya yang belum ada usaha Tingwe ini. Gimana caranya? Caranya sangat simpel ya teman-teman. Teman-teman tinggal langsung aja klik link yang ada di deskripsi atau bisa hubungi nomor saya ya. Nanti teman-teman bisa telepon ataupun video call. Nanti akan sharing-sharing, saya akan sharekan juga pengalaman-pengalaman saya. Jadi ditunggu ya. Langkah yang pertama yaitu tentukan jenis usahanya. Jadi sebelum memulai usaha, teman-teman tentukan, kita itu harus tahu ya usaha apa yang mau dijalankan. Jadi gak mungkin ya teman-teman langsung jalan tanpa arah ya. Ada banyak banget ya pilihan usaha rumahan yang bisa teman-teman coba, seperti jasa catering, misalkan untuk usaha laundry kiloan atau bisnis kue kering. Atau teman-teman bisa jadi reseller produk online-nya. Pilihlah usaha yang sesuai dengan kondisi, kemampuan, dan sumber daya yang teman-teman punya. Nah, nanti saya juga akan membagikan beberapa ide usaha lainnya di video-video berikutnya ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman untuk klik tombol subscribe dulu ya. Jadi biar gak ketinggalan konten bermanfaat lainnya. Yang kedua, selaraskan dengan hobi atau kegemaran. Nah, kenapa harus sesuai dengan hobi? Karena bisnis itu bukan cuma soal untung ya teman-teman, tapi juga soal kenyamanan saat menjalaninya. Contoh kalau misalkan teman-teman suka masak, misalkan ya, coba usaha makanan atau catering rumahan ya. Atau misalkan teman-teman punya hobi bikin kerajinan tangan, nah ini bisa jualan di marketplace atau maupun bisa dijual lewat TikTok sekarang dan lewat Instagram, itu bisa banget. Atau misalkan teman-teman gabung di komunitas sepeda, contoh ya, teman-teman bisa buka toko aksesoris sepeda kecil-kecilan. Kalau misalkan usahanya sesuai passion, biasanya itu lebih tahan banting ya, dan teman-teman enjoy menjalaninya. Nah, yang ketiga yaitu teman-teman lihat tren yang sedang berkembang. Nah, kadang-kadang peluang usaha itu tidak perlu dicari jauh-jauh ya teman-teman. Teman-teman itu cukup peka terhadap tren yang lagi rame di masyarakat. Jadi teman-teman coba perhatikan sekitar teman-teman, atau misalkan teman-teman bisa buka aplikasi TikTok atau misalkan Google Trend, atau bisa cek di Shopee ya. Jadi teman-teman lihat apa yang lagi naik
daun. Nah, kalau bisa teman-teman tangkap dengan cepat ya. Jadi biar bisa jadi ladang bisnis yang baru buat teman-teman. Yang keempat yaitu langkah berikutnya teman-teman harus membuat perencanaan yang matang ya. Kalau misalkan ide usaha udah ketemu nih, jadi teman-teman itu jangan langsung disikat ya. Teman-teman bikin dulu rencana dasarnya. Gak perlu ribet ya. Cukup jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, modalnya dari mana? Terus barangnya dari mana? Teman-teman mau jualnya di mana? Target pasarnya itu siapa ya? Tapi teman-teman itu harus ingat ya. Jadi teman-teman itu jangan sampai kebanyakan mikir. Jadi malah teman-teman itu nggak mulai-mulai ya. Jadi rencana itu sangatlah penting, tapi tindakan itu lebih penting ya teman-teman. Jadi rencana sederhana itu lebih baik daripada ide besar yang tidak terlaksana. Nah, langkah berikutnya yaitu yang kelima ya teman-teman, segera action ya. Nah, ini dia bagian yang paling penting ya. Jadi teman-teman kerjakan sekarang, jangan menunggu-nunggu, jangan banyak alasan ya. Intinya yaitu teman-teman itu gak usah nunggu jago dulu baru mulai. Jadi teman-teman mulai aja dulu, nanti jagonya nyusul ya teman-teman. Kalau misalkan sampai sekarang teman-teman masih bilang saya gak punya ide, saya gak tahu mau usaha apa, coba ubah pola pikir teman-teman. Teman-teman bisa coba buka Google, terus cari ide usaha rumahan, atau misalnya teman-teman buka YouTube, lihat pengalaman orang lain. Nah, yang paling penting yaitu cari ide, buat rencana, lakukan sekarang juga. Dan yang paling penting yaitu doa ya teman-teman. Meskipun tidak tertulis di poin-poin yang tadi, namun doa itu, terutama doa orang tua, adalah kekuatan terbesar dalam setiap usaha. Jadi kalau misalkan orang tua itu sudah ridho, insya Allah ya teman-teman, usaha teman-teman akan jalan. Semoga video ini bisa membuka pikiran teman-teman untuk segera memulai bisnis dari rumah. Kalau misalkan teman-teman suka konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel Kamatrisna biar gak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.